Sekelompok tentara Jerman berupaya untuk bisa kembali ke barisan mereka ketika berhasil meloloskan diri dari serangan Uni Soviet di front timur dengan membawa 2 orang tawanan wanita asal Rusia. Berhasilkah mereka dalam upaya tersebut? Temukan jawabannya di layar gadget masing-masing. Let's get started. The Eastern Front adalah film rilisan 24 Juni 2020, disutradarai oleh Eric Roberts dan diperankan oleh Josh Harper, Neil Ward, Laura Jean Mars, Bethany Slader, dan beberapa nama lainnya. Ditampilkan seorang tentara Jerman bernama Theo Weiss yang tengah berlari dengan raut ketakutan. Dibarengi dengan itu, nampak beberapa kendaraan Jerman yang juga berlari. Seketika, prajurit Weiss bersama 2 orang rekannya berusaha mengejar kendaraan Jerman yang melintas. Tiba-tiba, tembakan mortir Rusia mencegat 2 orang rekannya. Untung saja, kendaraan yang dikejarnya itu melambat sehingga Weiss dapat menggapainya. Kehadiran Weiss langsung disambut oleh perkataan Sersan Bruno Gies yang mengatakan, "Berhenti bersikap pengecut sekarang." Weiss pun menjelaskan bahwa dia tidak melarikan diri. Dia terpisah dengan kompinya ketika diperintahkan untuk mundur. Selepas itu, mereka saling memperkenalkan diri. Tidak lama kemudian, tembakan mortir bersahutan ke arah mereka. Di samping itu pula, nampak beberapa tentara Jerman yang sudah tewas. Saat situasi sedikit aman, kendaraan mereka tiba-tiba saja kehabisan bahan bakar. Letnan Brandt kemudian memerintahkan agar semuanya berkemas dan bergerak meninggalkan tempat tersebut. Setiap hutan mereka jejaki, terlihat 2 orang wanita tenaga medis Soviet yang menjadi tawanan. Di sepanjang jalan, keduanya terus mengangkut seorang tentara Jerman yang terkena serpihan rudal. Tenaga medis Nina Mariakina lalu berucap dengan nada pasrah, "Aku berharap tentara Soviet menjatuhkan bom kepada kita, karena itu cara yang lebih baik untuk mati daripada harus mati di tangan tentara Nazi." Tenaga medis Rosa Alexandrova pun menanggapi bahwa ia tidak akan pernah berhenti berjuang hingga para Nazi dihapus dari muka bumi. Selain itu, keduanya berencana untuk meloloskan diri ketika kesempatan itu ada. Kemudian, perhatian keduanya teralihkan kepada Alia, wanita lokal asal Soviet yang merupakan kekasih Letnan Brandt. Spontan, Nina pun berkata, "Traitor." Beberapa saat dalam perjalanan, mereka menjumpai begitu banyak sekali mayat prajurit. Nampak seorang tentara Rusia yang bersandar di pohon, yang ternyata itu adalah ayahnya Nina. Nina pun mendekati, akan tetapi seorang tentara Jerman langsung menembaki ayahnya. Letnan Brandt pun menyeret dan memarahinya, karena tembakan itu bisa saja memancing kedatangan musuh. Sementara Weiss mencoba menawarkan tisu kepada 2 orang wanita Rusia tersebut. Namun Rosa belum memberikan respon yang baik. Weiss pun berkata bahwa kejadian barusan adalah tindakan yang konyol dan tidak semua tentara Jerman setega itu. In my book, that makes you just as bad. Menjelang malam tiba, Rosa terus membujuk Nina agar dia mau makan, sembari mengatakan kita harus tetap kuat. Jika kita menyerah, artinya kita membiarkan mereka menang. Rosa lalu melanjutkan bercerita, di mana pada saat dia membawa anaknya berjalan-jalan, 4 orang tentara Jerman kemudian datang, dan seorang dari mereka meminta untuk menggendong anaknya. Si anak itu kemudian diletakkan di tanah dan tanpa rasa kasihan. Inilah alasan yang membuat Rosa menaruh dendam terhadap tentara Jerman. Keesokan paginya, Lieber memarahi keduanya karena tidak mau makan. Ia juga menegaskan untuk tidak boleh pipis tanpa seizin darinya. Tak berselang lama, Lieber menawarkan keduanya coklat dengan imbalan mereka harus bercocok tanam. Namun keduanya hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Belum puas dengan itu, Lieber lalu merapat ke Rosa dan berbisik, "Aku tahu, aku sedikit keras denganmu baru-baru ini. Untuk itu, lain kali kita akan berbagi coklat." I could try. Scene berganti malam. Di tempat peristirahatan mereka, Letnan Brandt mulai menanyakan kepada Weiss yang baru memasuki usia 18 tahun, apa yang membuatnya bergabung masuk militer.
Wise kemudian menjawab bahwa semua itu adalah keinginan ayahnya, dikarenakan Wise sendiri adalah anak terlemah di antara saudara-saudaranya, sehingga keterlibatan Wise dalam militer bertujuan agar ia nampak lebih jantan. Namun Wise sendiri merasa tidak cocok dengan statusnya, karena dia bukan seorang pembunuh. Ia juga mengatakan bahwa bergabung ke militer adalah kesalahan terbesarnya. Sorry, Lieutenant, that's not what you wanted to hear, is it? Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah bangunan kosong. Sersan Bruno lalu memerintahkan Makel dan Lieber untuk pergi membawa 2 orang wanita Rusia tersebut. Lieber kemudian meminta Makel untuk tetap berjaga-jaga di luar. Di kondisi lain, Letnan Brand bersama Kopral Fisher terus memantau keadaan sekitar. Selang beberapa saat, terdengar suara tembakan. Bergegas mereka pun pergi melihatnya dan menemukan 2 orang wanita Rusia yang salah seorang dari keduanya tertembak di bagian kaki. Kembali ke bangunan kosong, Rosa dan Nina yang sudah sejak awal merencanakan untuk kabur, kemudian memanfaatkan situasi dengan berpura-pura meminta coklat yang pernah ditawarkan Lieber. Tidak sampai di situ, ia juga memberikan sedikit rayuan yang membuat Lieber hanyut dalam kenikmatan sesaat yang berakhir dengan... Saat Lieber sudah tak berdaya, Rosa lalu mengambil senapan dan menembaknya. Selepas itu, mereka melarikan diri ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka bertemu dengan Alia. Alia langsung memohon agar dia tidak ditembak dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun atas pelarian mereka. Rosa lalu meminta Alia untuk tetap berlindung sampai pertempuran berakhir. Seusai itu, keduanya terus berlari. Belum jauh mereka berlari, Rosa tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bertempur. Sementara Nina disuruh untuk terus menjauhi area tersebut. Hal ini dilakukan karena keterbatasan senapan yang mereka miliki. Kini Rosa mulai menjalankan aksinya. Selang beberapa saat, ia melihat seorang tentara Jerman yang sedang berlari. Dari balik pohon, Rosa langsung meluncurkan tembakannya. Tanpa menunggu lama, ia pun mendekat dan meminta agar tentara Jerman ini menyerahkan senjata beserta amunisinya. Si tentara Jerman ini kemudian bertanya, "Apakah kau akan membunuhku?" Rosa pun menjawab, "Aku ingin melakukan itu, tetapi jauh lebih memuaskan jika kamu memberitahu yang lain atas kekalahanmu di tangan 2 orang wanita Rusia." Selepas itu, Rosa pergi meninggalkannya. Di titik lain, Letnan Brand dan Sersan Bruno berusaha menggali informasi dari 2 orang wanita Rusia yang tertembak terkait jumlah prajurit Rusia di sekitaran mereka. Awalnya, 2 wanita ini berusaha menutupi. Namun karena desakan ancaman, mereka pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa jumlah prajurit Rusia ada banyak yang juga dilengkapi dengan divisi lapis baja. Setelah itu, Sersan Bruno mengatakan kepada Letnan Brand bahwa kita harus segera temukan garis pertahanan kita. Tidak lama kemudian, seorang tentara Jerman yang tertembak datang melaporkan kejadian yang baru saja ia alami. Sersan Bruno pun langsung menanyakan kepada Alia bagaimana 2 orang perawat itu bisa kabur. Saat Alia menjawab, "Aku tidak tahu," spontan Sersan Bruno membentaknya, yang kemudian memancing kemarahan sang kekasih, Letnan Brand. Sesaat setelah itu, prajurit Makel datang melapor kalau si Lieber tewas tertusuk. Mendengar hal itu, Sersan Bruno langsung melampiaskan kemarahannya kepada 2 orang wanita Rusia tersebut. Bersamaan dengan itu, todongan Letnan Brand mengarah kepadanya karena sering sekali bertingkah di luar perintah. Namun Sersan Bruno malah melemparkan kesalahannya kepada Alia dan menganggap Alia adalah seorang pengkhianat yang telah membantu kedua perawat itu untuk kabur. Tidak terima kekasihnya dibilang seperti itu, Letnan Brand semakin marah dan nyaris terjadi adu sihir. Standing down as ordered, Lieutenant. Seusai situasi mereda, Letnan Brand lalu membawa Alia keluar hutan dan menyuruhnya untuk segera pergi dengan membekali sebuah pistol sebagai perlindungan. Hal ini dilakukan karena ia meragukan keselamatan dirinya termasuk keselamatan Alia. Saat Alia pergi, Pak Letnan pun mulai galau.
Sesaat ketika sedikit lagi mereka akan mencapai perbatasan, prajurit Makel datang melapor bahwa dia seperti melihat adanya pergerakan di balik pepohonan. Sementara garis perbatasan yang mereka tuju berada di balik pepohonan yang dimaksud. Untuk memastikan laporan Makel, Letnan Brand pun pergi melihatnya sendiri. Baru saja Pak Letnan keluar dari hutan, sambutan peluru musuh mengenainya. Mendengar suara tembakan, prajurit Wise bergegas untuk membantunya, namun dihadang oleh Sersan Bruno. Di samping itu, Letnan Brand berteriak yang memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi, sementara dirinya tetap berada di tempat dan memberikan tembakan balasan. Tiba-tiba, mata Letnan Brand langsung tertuju kepada Alia dan sekaligus menjadi akhir dari kisah romansa mereka. Scene beralih di mana terjadi perdebatan antara prajurit Smith dan Sersan Bruno karena sudah tega meninggalkan Letnan Brand sendirian. Selain itu, Kopral Visser menambahkan bahwa Letnan Brand adalah orang baik yang pantas mendapat perlakuan yang lebih baik. Namun tanggapan Sersan Bruno, That's the problem with war. Good men die. setelah itu 5 orang tentara Jerman ini melanjutkan perjalanan dan bergabung dengan pasukan kompi lainnya. Di tempat ini, Makel melihat Alia dan ia pun memanggil Sersan Bruno. Tanpa berpikir panjang, Sersan Bruno pun langsung menembaknya. Semua prajurit hanya terdiam sebagai indikasi tidak terima atas perlakuan Sersan Bruno. Tidak lama kemudian, ledakan bom membuat prajurit Wise menangis kaku ketakutan disertai ucapan, "Aku sudah tidak tahan lagi dan ingin segera pergi dari tempat ini." Sersan Bruno pun menanggapi, "Kita harus tetap berusaha dan bertempur untuk membantu menahan posisi kita. Untuk itu, kau tetap ikut denganku dan kita akan selamat." Dengan sedikit terpaksa, prajurit Wise pun tetap melanjutkan pertempuran. Russians! Serangan tentara Rusia membuat mereka semakin terdesak dan memutuskan untuk segera mundur ke dalam hutan, yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Menyadari keberadaan pasukan musuh di belakangnya, prajurit Wise pun melemparkan sebuah granat di sampingnya, lalu kemudian berpura-pura mati. Ketika para tentara Rusia ini menjauh, prajurit Wise mulai beranjak dan langsung menembaki seseorang yang berlari ke arahnya. Seketika, ia pun berlari mendekati orang tersebut, dan ternyata itu adalah Smith, salah satu prajurit dari rekannya. Di titik lain, saat Makel sedang berlari, pergerakannya itu telah diawasi oleh penembak jitu Rusia yang kemudian... Sementara Sersan Bruno ketika baru saja melepas rompi amunisinya, tanpa ia sadari, Scene berganti kepada Kopral Visser yang berhasil ditangkap. Rokoknya kemudian dikeluarkan. Tentara wanita Rusia ini lalu memintanya untuk mengambil sebatang sekaligus menyalakannya. Dan selepas itu, Thank you. Scene kembali kepada prajurit Wise yang tertembak di bagian kaki oleh seorang sniper Rusia. Di sini, Wise sempat pingsan, dan ketika ia sadar, nampak di hadapannya tenaga medis Rosa yang kemudian menyeretnya ke tempat yang aman. Rosa lalu mengeluarkan jaketnya sebagai alas kepala Wise. Saat ia hendak pergi, Wise pun bertanya, "Kenapa kau membantuku?" Jawaban Rosa menarik. "Kadang sisi perawat diriku mengalahkan sisi prajuritku, membuatku merasa menjadi manusia kembali."